وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemukan kita dalam masjid ini melanjutkan pelajaran-pelajaran kita di setiap hari Ahad, ya, di Ahad ketiga dan Ahad keempat, untuk membahas buku Al-Kabair, dosa-dosa besar. Alhamdulillah, yang terakhir kita mengambil di antara dosa besar adalah di antara dosa besar yang pernah kita ambil sebelumnya adalah berbuka dengan sengaja tanpa uzur di bulan Ramadan. Berbuka puasa tanpa uzur di bulan Ramadan itu termasuk salah satu dosa besar. Ya. Sekarang kita masuk ke dosa besar yang berikutnya. Dosa besar keberapa sekarang? Dosa besar yang 7, betul? Ya. Kalau di buku saya yang ke-7 itu berkenaan tentang durhaka kepada orang tua. Sudah bahas kita durhaka kepada orang tua? Belum, ya? Ya, nah berarti memang penyusunan babnya berbeda. Penyusunan bab berbeda, berarti di pertemuan akan datang insyaallah itu akan kita bahas. Riba sudah kita bahas, dosa besar tentang riba? Belum juga, itu dosa besar ke-7. Durhaka kepada orang tua dosa besar ke-6. Menghalangi zakat atau tidak mau membayar zakat, sudah kita bahas? Zakat sudah, ya? Zakat sudah. Tetapi yang tersebar hari ini adalah di antara dosa besar itu firaru minaz zahab, lari dari peperangan. Ini kalau di buku saya di poin yang ke-11, dosa besar yang ke-11. Ya, nanti ke depannya insyaallah kita akan mengikuti bab yang ada pada buku saya. Ya. Jadi minggu besok durhaka kepada orang tua, setelah itu memakan riba, dampak-dampak besar dari dosa riba. Kemudian nanti setelah itu memakan harta anak yatim, berdusta atas nama Nabi. Ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Hari ini kita akan bahas tentang firaru yaumuz zahaf, lari dari peperangan. Lari dari peperangan ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Anfal ayat 16. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyiza ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Kata Allah Subhanahu wa taala,
barang siapa di hari itu berpaling, mundur ke belakang, lari dari perang, illa mutaharrif, kecuali orang yang mutaharrif atau mutahayyiz, siasat perang, untuk taktik berperang, faqad ba'a bi ghadabi minallah, maka orang-orang yang berpaling lari dari peperangan itu mereka akan mendapatkan murka dari Allah. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembali mereka neraka jahannam. Wa bi'sal masir, itu adalah sejelek-jeleknya tempat. Orang yang lari dari peperangan itu tentu termasuk dosa besar dalam ayat ini dikarenakan Allah mengatakan faba'u bi ghadabi minallah, mereka akan mendapatkan murka Allah. Enggak berhenti sampai di situ, Allah ancam lagi dengan wa ma'wahu jahannam, tempat kembali mereka neraka jahannam. Wa bi'sal masir, itu sejelek-jeleknya tempat kembali untuk mereka. Di surat apa tadi? Al-Anfal ayat 16. Ada juga pada surat Al-Imran, ayat 155. Alladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama istahzalhum syaitanu bi ba'di ma kasabu. Dan orang-orang yang berpaling di antara kalian ketika bertemunya dua pasukan, sesungguhnya mereka orang-orang yang digelincirkan oleh syaitan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang kalau sudah ketemu musuh, pasukan sudah bertemu, tidak boleh bagi seorang muslim lari dan meninggalkan peperangan. Bahkan dulu di awal-awal Islam, Allah melarang kita untuk berpaling dan lari dari peperangan jika lawan itu 1:10. Jadi kalau kita 10, mereka 100, nggak boleh berpaling, tetap harus perangi mereka. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita. Ya. Jadi kalau umpamanya sekarang musuhnya 10, kita 1, kita mundur, itu masih diperbolehkan. Tetapi yang tidak boleh apalagi ketika 1 lawan 1. Itu haram. Haram bagi seorang muslim mundur. Karena menunjukkan kelemahan iman, kelemahan tawakal, kekurangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menjanjikan wala tahsabanna alladziina yuqatiluna fi sabilillahi amwat bal ahya. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian sangka orang-orang yang mati di jalan Allah berperang itu mereka mati. Bal ahya, akan tetapi mereka hidup. Hidup mereka terbang di surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Maka orang mukmin itu orang yang tidak memiliki rasa takut ketika mereka berperang membela agama Allah. Apa yang ditakutkan? Bahkan bisa jadi bagi seorang muslim fitnah dunia dan kehidupan lebih menakutkan daripada tebasan pedang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Karena tebasan pedang, seandainya kita tertebas oleh pedang dan kita mati ikhlas karena Allah, apa janji Allah, Pak? Surga. Tapi kalau kita hidup tapi tidak di atas keistiqomahan, malah bisa jadi kita futur dan meninggalkan agama ini, apa yang kita dapatkan? Neraka. Maka belum tentu kematian itu jelek bagi seorang muslim. Dan belum tentu menghadapi pedang yang akan menebas dirinya itu lebih berat daripada menghadapi kehidupan. Ya tidak? Bahkan bisa jadi menghadapi kehidupan di zaman tengah fitnah dan terus sabar di tengah fitnah lebih berat daripada menghadapi pedang. Maka dari itu, di sini pun kita menjadi menegaskan bahwasannya seorang muslim itu tidak pernah takut tentang kematian, terutama kematian untuk membela agama Allah. Kalau apa yang saya jelaskan tadi, menghadapi kematian dan menghadapi pedang untuk menegakkan kalimat Allah itu adalah kemuliaan. Bahkan matinya adalah merupakan kehormatan.
bahkan hidup tetapi dengan fitnah dan tidak ada jaminan keistiqomahan, itu adalah keberatan. Ya tidak? Kalau cara berpikir seperti ini, maka sebenarnya kalau seandainya seandainya benar bunuh diri itu boleh. Kita bilang seandainya benar, tanda kutip berarti salah itu. Kalau seandainya bunuh diri itu boleh dalam rangka mengatakan jihad, mana yang lebih berat, Pak? Bunuh diri langsung masuk surga atau istiqomah kita nggak tahu gimana akhir hayat kita? Hah? Maka orang-orang yang bunuh diri mengatasnamakan Islam itu orang pengecut. Kalau memang mau dakwah, jadilah orang baik. Kalau bunuh diri baru tobat 3 hari, dicuci otak, bunuh diri masuk surga. Enak banget, baru 3 hari tobat masuk surga. Sementara kita sebagian udah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun berusaha istiqomah, gak ada jaminan surga. Maka dari itu membunuh diri dalam Islam pun gak dibenarkan. Islam tidak mengajarkan pengecut. Sebutkan satu cerita saja, satu kisah saja, adakah para sahabat yang bunuh diri? Ada Ustadz? Iya, baca hadis setelahnya. Rasulullah mengancam dia dengan neraka, bukan mengancam dengan surga. Ketika ada seorang sahabat yang semua sahabat kagum sama dia. Kagum, selalu terdepan, selalu mengalahkan musuh. Sampai buah bibir di tengah para sahabat mengatakan ahlul jannah nih. Ini penghuni surga nih. Kedengaran ini sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar. Dia penghuni neraka. Penasaran nih sahabat. Kok bisa Rasulullah mengatakan dia penghuni neraka? Diikutin terus setiap perang. Memang kalau perang paling depan gak pernah mundur, paling maju, paling menonjol. Memang betul. Sampai akhirnya dia kena pisau, kena pedang, luka yang banyak, dia sakit. Gak sabar dengan sakitnya. Gak sabar dengan lukanya. Dia letakkan tombaknya, ujung tombaknya letakkan di dadanya, dia tusukkan ke dalam dirinya. Mati gak dia? Mati bunuh diri. Lalu sahabat tadi yang selalu menguntilnya dan mengikuti dia langsung teriak, shadaqa Rasulullah. Rasulullah benar. Dikabarkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang kemarin kita lihat hebat, yang kita kagumi hari ini mati karena mati bunuh diri. Rasulullah mengatakan dia di neraka. Jadi dari hadis ini jelas orang mati bunuh diri itu tempatnya neraka. Tidak benar. Kalau seandainya betul-betul ada peperangan, Islam tidak membenarkan kita bunuh diri. Apalagi di negeri aman, di negeri kaum muslimin, bunuh diri, mengatakan jihad. Ya subhanallah. Bagaimana bisa jihad kalau engkau membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Bagaimana bisa jihad kalau kau bunuh orang dalam keadaan tenang, tidak ada peperangan? Bukankah itu pengkhianatan? Kisah ketika 2 orang sahabat ngejar orang musyrikin dalam perang. Ketika orang musyrikin dikejar dalam perang, terpojok dia. Udah tinggal mati, ujung matinya. Terpojok dia. Apa yang dikatakan? Begitu ingin dibunuh, dia mengucapkan la ilaha illallah. Sahabat yang satu bilang, tahan, jangan bunuh. Dia ngucapin la ilaha illallah. Sahabat yang satu bilang, jangan nih orang pura-pura. Udah ke pojok baru ngomong la ilaha illallah. Ditebas. Mati itu orang. Berselisih nih 2 sahabat. Aku akan kabarkan kau ke Rasulullah. Yang bilang jangan bunuh, aku kabarkan ke Rasulullah. Sampai ke hadapan Rasulullah diceritakan, ya Rasulullah, dia membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia ceritakan lagi, ya Rasulullah, dia itu lari, terpojok. Begitu udah terpojok, baru dia bilang la ilaha illallah. Pura-pura ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apakah kau belah dadanya sehingga kau tahu dia pura-pura mengucapkan la ilaha illallah? Diulang-ulang sama Rasulullah sampai 3 kali. Apakah kau tahu apa isi dadanya sehingga kau mengatakan dia pura-pura mengucapkan la ilaha illallah? Sampai sahabat itu mengatakan, ya laitani, seandainya gak kubunuh tuh orang. Lah ini kisahnya bagaimana? Orang yang terpojok mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana lagi di tengah kaum muslimin mengatakan jihad lalu bunuh diri? Kantor polisi itu masih mengucapkan la ilaha illallah.
Tapi kan begini, begitu, begini Ustaz. Itu urusan mereka sama Allah. Urusan kita sama dia mengucapkan la ilaha illallah. Selesai. Adapun masalah iman dia, masalah dosa dia, masalah hati dia, apa kita belah hati dia sehingga kita tahu apa yang ada pada isi hatinya? Kita cuma diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya beramal dengan manusia sesuai zahirnya. Ya, jadi poin yang ingin kita sampaikan, berpaling dari peperangan itu haram. Tetapi yang dimaksud berpaling dari peperangan adalah jika peperangan itu dianggap wajar. Tapi kalau musuhnya 20, kita sendiri, kita berpaling, itu tidak mengapa. Dan poin berikutnya adalah tidak boleh melarikan diri dari perang dengan bunuh diri. Karena bunuh diri itu adalah melarikan diri dari peperangan. Cuman dengan cara menghabiskan dirinya sendiri. Lalu bagaimana Ustaz? Ada keadaan tertentu, mungkin musuh 20, kita 1. Kita mau lari juga kita mati. Lawan sampai kita dibunuh oleh dia. Itu yang benar. Itu yang benar. Dalil ketiga yang biasa digunakan bagi mereka orang-orang yang suka bunuh diri. Kisah seorang alul ibadah yang dilempar dari gunung, dia nggak mati. Dilempar ke laut, dia nggak mati. Mau dibunuh sama raja, dia nggak mati. Sampai dia bilang sama raja, kalau kau mau bunuh aku, kumpulkan orang semuanya di lapangan, lalu pakai panah. Ketika panah kau sebutkan, bilang aku memanah dengan robnya anak ini. Lalu kau panah aku akan mati. Dikerjakanlah oleh raja ini. Dikumpulkan orang semuanya, satu kota. Anak ini diletakkan di sebuah tiang. Dia manah. Dipanggillah pemanah yang terbaik. Lalu pemanah ini mengatakan, dengan Tuhannya anak ini kupanah dan dia mati. Dipanah anak tadi mati. Dilempar dari gunung gak mati, ditenggelamkan ke laut gak mati, ingin dibunuh gak bisa mati, tapi ternyata matinya dia dengan dipanah dengan nama Tuhannya. Ini dalil mereka yang mengatakan bahwasannya kalau begitu ini anak bunuh diri. Dalilnya benar apa salah, Pak? Hah? Salah. Betul, tapi yang ngebunuh dia siapa? Orang lain. Bapak ngebunuh saya pakai panah, itu sesuatu yang wajar tidak saya mati? Sesuatu yang wajar. Tangan yang membunuh tangan saya atau tangan Bapak? Tangan orang tersebut kan? Berarti saya bukan bunuh diri. Itulah kesalahan pahaman mereka. Yang dia kasih tahu itu sesuatu yang manusiawi, Pak. Manusia diikat di tiang lalu dipanah. Mati gak? Mati. Yang mana siapa? Orang lain. Apakah dia bunuh diri? Enggak. Dia nggak bunuh diri. Yang ngebunuh orang lain. Karena kemanapun dia pergi, dia akan dikejar. Dia akan dikejar. Maka di sini, ini anak tidak bisa jadi dalil dia bunuh diri. Sekali lagi, ya, tidak ada dalil dalam Islam bolehnya bunuh diri dalam peperangan. Gak ada. Ada sebuah contoh lagi. Ini juga dipakai dalil juga bagi mereka untuk bunuh diri. Seorang sahabat yang berbadan kecil dan ringan, Pak. Ini musuh ketika diserang, masuk ke dalam sebuah kampung dan kampungnya ditutupi dengan tembok. Akhir ketika ditutupi dengan tembok ini, di dalam kampung itu orang-orang musyrikin, orang-orang musuh itu di dalam. Dibuka pintunya, pintu gerbang utama kampung ini nggak bisa kebuka karena mereka kunci dari dalam. Kaum muslimin semua di luar. Akhirnya ada seorang sahabat bilang, ya udah, lempar aku pakai ketapel supaya aku bisa masuk ke dalam kampung mereka, nanti aku buka dari dalam pintunya. Luar biasa, Pak. Pakai ketapel dia. Jadi zaman dulu memang ketapel besar itu sudah digunakan. Dilemparlah dia pakai ketapel besar sampai dia loncat masuk di dalam dan di balik pintu. Ya orang di depan pintu itu pasti banyak yang jaga kan? Kata orang itu dia bunuh diri. Sebenarnya dia nggak bunuh diri. Karena dia nggak membunuh dirinya sendiri. Dia melawan berapapun musuhnya. Sekarang bolehkah seorang muslim melawan dia sendiri melawan 100 orang? Nggak ada larangan kan? Yang larangan itu apa? Bunuh diri.
Tapi ternyata kisahnya dia mampu membuka pintu itu sampai kaum muslimin semuanya masuk. Ya subhanallah. Itu bukan bunuh diri, itu melawan. Bunuh diri itu adalah orang yang putus asa, bunuh dirinya tanpa perlawanan, itu bunuh diri. Dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Bunuh diri bagian daripada lari dari peperangan. Dan ini Allah mengatakan, barang siapa yang lari dari peperangan apa? Ghadabun minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Allah murka kepada dia, tempat kembalinya neraka, dan sejelek-jeleknya tempat kembali. Di dalam hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ijtanibu sab'a mubiqat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhi bagi kalian 7 penghancur. Di antaranya atau 7 penghancur di sini maksudnya 7 dosa besar. Di antaranya adalah tawal yaumul zahf, berpaling ketika berperang. Jadi ketika pecah perang, musuh dan kaum muslimin udah bertemu, itu nggak boleh mundur. Mundur di situ itu adalah pengkhianatan, dosa besar, termasuk kelemahan iman, karena dia tidak yakin dengan apa yang Allah janjikan untuk dirinya. Kita masuk dalam poin berikutnya, dosa besar yang berikutnya setelah dosa besar berpaling dari peperangan, kita masuk pada dosa besar berikutnya adalah az-zina, berzina. Berzina ini dosa besar. Dan ini termasuk sejelek-jeleknya dosa. Dan ini termasuk salah satu perkara yang Islam memeranginya, seks bebas dan perzinahan. Banyak sekali disebutkan oleh para ulama mafsadat dan kejelekan perzinahan, dan itu sama sekali bukan dari ajaran Islam. Yang pertama di antara mafsadat dan kejelekan perzinahan adalah menghinakan wanita. Kenapa perzinahan itu menghinakan wanita? Karena wanita di dalam Islam itu harus dimuliakan. Memuliakan wanita, menyentuhnya, memegangnya, bahkan bergaul dengan dia, itu harus memberikan sesuatu yang dia hormati, dia inginkan, mahar. Kalau dia jawab, loh kami zina juga ngasih mahar, Ustaz. Yang kedua, kita bilang harus izin kepada keluarga dan orang tuanya. Karena itu bentuk penghormatan kepada dia, agar dia terjaga. Yang ketiga, kalau seorang wanita telah diminta atau dia telah diambil, maka harus dirawat, dijaga, diberikan kebutuhannya. Rumahnya, kesehatannya, makannya, pendidikannya, dirinya harus dijaga. Ini konsep Islam. Jadi untuk mengambil seorang wanita yang akan mungkin dia sentuh, maka konsekuensinya dia harus menjaga wanita tadi. Karena agar wanita itu terjaga. Ini kan konsep Islam. Bagaimana dengan konsep zina? Enggak. Menghinakan wanita, bagaimana menghinakan? Dia kasih uang sekarang. Setelah itu, nanti wanita ini terlantar, wanita ini sakit, wanita ini nggak punya rumah, wanita ini nggak bisa hidup, wanita apa yang dihadapi urusanmu sendiri. Terbengkalai wanita. Dia hanya memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya, lalu dia tidak jaga, tidak muliakan, dan tidak hormati. Itu mudarat bagi wanita. Maka Islam mengharamkannya. Jadi sebenarnya konsep memuliakan wanita itu ada pada Islam, bukan ada pada orang Barat. Jadi kalau orang-orang sekarang mengatakan orang Barat memuliakan wanita, bohong. Orang Barat, terutama mereka yang tidak beragama Islam, yang berbudaya seks bebas, itu pada hakikatnya merendahkan wanita. Bagaimana tidak merendahkan wanita? Mereka boleh kapan saja mau berhubungan, lalu mereka berikan secukupnya untuk hari itu saja. Setelah itu mereka nggak peduli keadaan wanita ini. Sakit mereka biarkan, tidak punya rumah bukan urusan mereka,
Lapar pun mereka nggak peduli, tinggal mereka cari wanita yang lain yang bisa mereka bayar. Akhirnya wanita ketika seperti itu keadaannya, wanita akan terbengkalai. Membiarkan wanita terbengkalai, ini bentuk penghormatan atau penghinaan kepada wanita? Penghinaan. Jadi konsep mereka, oh kami menghormati wanita, bohong. Wanita kalian jual. Apa buktinya wanita mereka jual? Buktinya di mana-mana mau balapan motor, wanita harus buka aurat. Mau jualan mobil, wanitanya harus cantik yang buka aurat. Apa hubungannya motor, mobil dengan wanita tadi? Mereka sedang jual wanita. Apa yang mereka jual? Kecantikannya, kemolekannya, rayuannya. Untuk apa? Supaya barang dagangan mereka, mobil tadi laku. Kalau begini konsepnya, berarti wanita ini dimuliakan atau sebagai barang dagangan untuk melakukan barang mereka? Lah, ini namanya tidak memuliakan wanita. Islam memuliakan wanita. Nggak boleh wanita itu dinikmati begitu saja, tertutup karena dia punya kehormatan. Nggak boleh wanita disentuh begitu saja, dia harus dijaga. Nggak boleh wanita itu dipacari begitu saja, nggak boleh, harus minta sama orang tuanya. Begitu minta sama orang tuanya, ada konsekuensinya. Kau berikan dia rumah, kau berikan dia makan, kau berikan dia pelajaran agama, kau jaga hidupnya, kau bertanggung jawab terhadap dia. Kalau kau tidak siap, jangan kau pegang dia. Maka Islam itu konsep yang paling baik dalam menjaga, menghormati, memuliakan wanita. Ini poin yang pertama. Zina haram karena menghinakan wanita. Maaf Pak, kalau ada perempuan yang berzina, hari ini ketemu dengan laki-laki A, besok B, besok C, besok D. Apa dipandang orang tentang wanita ini? Hina kan? Islam tidak mau wanita dipandang hina. Islam mau wanita menjadi orang yang terjaga. Maka Islam mengharamkan perzinahan. Tetapi bab ini, bab dosa zina, ini termasuk bab yang banyak laki-laki tergoda. Ma taraktu ba'di fitnatan, kata Rasulullah SAW. Tidak kutinggalkan bagi kalian sebuah fitnah, al-dar, yang paling mudarat dan paling merusak ala rijal, untuk laki-laki, min fitnatil mar'ah, dari fitnah wanita. Bahkan para ulama mengatakan, ada seorang ulama mengatakan, aku diamanahkan duit begitu banyak, aku masih percaya dengan diriku sendiri. Tapi kalau aku diamanahkan dalam rumahku berdua dengan seorang budak, aku sendiri nggak percaya dengan diriku sendiri. Artinya banyak laki-laki yang bisa hidup susah, bisa tahan lapar, tapi belum tentu dia bisa tahan syahwat dan nafsunya. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan, ittaqud dunya wattaqud dunya wattaqun nisa. Fa innal awwal fitnat bani Israil kanat fin nisa. Kata Rasulullah SAW, takutlah kalian dengan fitnah dunia dan fitnah wanita. Sesungguhnya yang menghancurkan pertama kali Bani Israel, orang Yahudi, adalah wanita. Coba Pak, wanita tercantik sekarang di dunia termasuknya dari mana? Kebanyakannya dari Yahudi Pak. Orang Yahudi itu betul-betul cantik. Memang Rasul sudah katakan itu ujian untuk mereka. Ujian dari sisi apa Ustaz? Bukankah Yahudi itu menghalalkan yang haram? Ya kan? Bukankah Yahudi itu merubah kitab mereka? Bukankah Yahudi meninggalkan agama mereka padahal mereka punya? Tujuannya satu. Apa tujuannya? Agar terpenuhi syahwat mereka. Loh bagaimana bisa Ustaz? Mereka jual ayat Allah. Yang halal jadi haram. Tujuannya jual ayat Allah untuk apa? Uang. Karena kalau sudah punya uang, dia bisa cari wanita. Jadi ternyata uang itu cuma alat. Alat supaya dia bisa memenuhi keinginannya terhadap wanita. Supaya dapat uang ini, apa yang dia lakukan? Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang haram jadi halal.
Mereka jual agama, mereka halalkan riba, mereka rubah kitab mereka supaya mereka dapat uang. Apakah uang menjadi tujuan yang terakhir? Belum. Uang bukan tujuan akhir. Tujuan akhir mereka adalah supaya dengan uang ini mereka bisa dapatkan wanita. Itulah maka kata Rasulullah SAW, fa inna awal fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Karena awal ujian Bani Israel itu adalah wanita. Begitu juga laki-laki. Kita laki-laki, mungkin ketika belum kenal perempuan, ya biasa saja hidup apa adanya, nggak masalah. Tapi begitu sudah kenal wanita, bisa jadi fitnah dunia keluar. Mau mengambil yang haram, mau korupsi, mau ini, mau itu. Tujuannya apa? Bukan buat dia, supaya dia punya duit banyak, dia bisa melampiaskan nafsunya. Dari itulah Rasulullah mengatakan fattakud dunya wattakun nisa. Hati-hati kalian dari dunia, hati-hati kalian dari wanita. Bukankah wanita itu bagian dari dunia? Iya. Kenapa dalam hadis ini Rasulullah khususkan lagi hati-hati pada mereka? Karena betapa banyak laki-laki yang soleh yang gugur di hadapan wanita. Oh, dikasih duit, digoda duit, enggak lah, cukup kenyang, kendaraan ada, udah. Tapi begitu dikasih godaan nomor telepon perempuan, subhanallah, ini kadang-kadang nggak bisa tahan diri. Hati-hati, fattakud dunya wattakun nisa. Lalu jadi masalah. Para ulama menyebutkan, kenapa? Ini sebagian ya Pak ya, nggak semua ya. Kenapa orang-orang yang belajar ilmu agama, yang menerapkan agama dalam dirinya, terkadang lebih berat menghadapi fitnah wanita dibanding orang-orang yang tidak belajar ilmu agama? Kata para ulama, sebagian menjelaskan, orang yang belajar ilmu agama, yang biasa menutup diri dari fitnah, menjauhkan tempat-tempat fitnah, menjaga pandangan, berbicara dengan para wanita pun sebutuhnya, menjaga diri, tidak pernah bersentuhan dengan wanita. Itu keadaan diri dia berbeda dengan orang yang sudah terbiasa bercampur baur dengan wanita, ketawa dengan wanita, sentuhan dengan wanita, bercanda dengan wanita, berbeda. Dari sisi apa berbedanya? Para ulama mengatakan syahwat itu terkadang, ini nggak semua mutlak ya, syahwat itu terkadang bagaikan sekaman api. Sekaman api, Pak. Jadi kalau dia sudah panas, agar tidak semakin panas di dalam, apa yang dilakukan? Harus ada rongga-rongga yang mengeluarkan panas tadi. Maka orang yang membiarkan matanya melihat sesuatu yang haram, membiarkan tangannya menyentuh yang haram, membiarkan telinganya mendengar sesuatu yang haram, itu adalah rongga-rongga yang menghilangkan syahwat dia, yang akhirnya suatu hari dia akan dingin dan tidak ada syahwat. Karena sudah keluar itu semua. Tetapi orang-orang yang menjaganya, maka itu Allah perintahkan mereka menikah. Karena menikah itu salah satu cara menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Dan ini termasuk salah satu fitnah yang terbesar. Fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah fitnah wanita. Perzinahan ini termasuk dosa besar. Jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Saya kalau sebutkan cerita-cerita tentang orang yang berzina, kadang-kadang kita geleng kepala, nggak habis pikir. Tidak habis pikir tentang syaitan yang masuk kepada manusia. Ya, ada orang-orang yang mengaji, orang-orang yang sholat malamnya bagus, orang-orang yang puasanya bagus, tapi ketika bergaul dia nggak berhati-hati, jatuh dalam masalah ini. Ada orang yang mungkin makan riba nggak mau, makan harta orang lain nggak mau, jaga diri dari yang haram, iya mudah, tapi ternyata dia jatuh perkara zina. Ada. Lalu kata Syekh di sini, az-zina ba'duhu akbar ithman min ba'd. Perzinahan itu sebagiannya lebih besar dosanya daripada sebagian yang lain. Ya, kita belum masuk dulu ke situ. Ada sini sebuah ta'liq, sebuah footnote ya dari para masyayikh. Di sini dikatakan, selain mudarat zina tadi adalah menghinakan wanita, itu juga menghinakan keluarganya. Juga di sana ya, kalau bagi laki-laki berzina itu akan menyebabkan bercampur baurnya nasab.
Bercampur baurnya nasab, akhirnya nggak diketahui siapa ayah, siapa kakak, siapa keluarga, akhirnya menikah tanpa dibenarkan oleh nasab. Ini merusak. Sementara nasab itu harus dijaga. Dia bapaknya siapa, keluarganya siapa, sehingga bisa terjaga keturunannya. Apabila nasab itu tercampur, maka akan merusak tatanan kehidupan. Disebutkan oleh para ulama juga, itu secara umum ya, zina diharamkan. Mafsadatnya seperti itu. Ada mafsadat dan kerusakan yang lebih khusus. Yang pertama, zina itu mengharuskan menjadikan orang yang melakukannya fakir. Dia akan miskin. Kalau orang-orang sekarang kan bilang kan, kalau sudah mulai berjalan maju, jabatan mulai tinggi, hati-hati dengan apa? Wanita, harta sama tahta. Karena itu akan menghancurkan hidup. Menghancurkan kredibilitas, menghancurkan ekonomi, menghancurkan usaha, menghancurkan bisnis, menghancurkan rumah tangga. Maka kata para ulama di sini, zina mengharuskan fakir, kefakiran. Yang berikutnya kata ulama disebutkan juga, zina itu memendekkan umur. Walaupun diperbahas, loh maksudnya apa kok zina memendekkan umur? Bukankah umur itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Kenapa zina memendekkan umur? Karena zina menimbulkan penyakit. Penyakit akan mematikan, memendekkan umur. Itu salah satu penafsiran. Tapi penafsiran yang lain pun ada. Zina memendekkan umur ya seperti yang dikatakan, zina itu memendekkan umur. Memendekkan umur itu ada beberapa makna. Yang pertama tadi, betul-betul umurnya pendek karena dia dapat penyakit akhirnya mati. Ada makna kedua, zina itu memendekkan umur artinya umur dia mungkin 40, tapi hasil yang dia capai dalam kehidupannya nggak ada bedanya sama seperti anak yang baru lulus SMA. Nggak faedah. Keluarga nggak punya, istri nggak punya, harta nggak punya, hidup lontang-lantung. Berapa usianya? 45 tahun. Harusnya orang 45 tahun sudah punya anak, punya kerjaan, punya keluarga yang membahagiakan. Itu umumnya kan? Ketika dia berusia 45 tahun tapi nggak ada hasil dalam kehidupannya, itu berarti umurnya seperti orang yang nggak punya umur panjang, umur pendek. Jadi pendek di sini artinya apa? Seperti hilang barokah umurnya. Hilang barokah umur dia. Nggak punya apa-apa. Bahkan bisa jadi ketika dia umur 60 tahun baru mulai start hidup baru. Kemana selama ini yang dia lakukan? Ternyata selama ini semua meninggalkan dia. Istrinya meninggalkan dia, anaknya meninggalkan dia, keluarganya meninggalkan dia, hartanya pun habis. Kenapa? Ternyata selama ini dia poya-poya dengan wanita. Wanita yang diajak poya-poya selama ini mana? Meninggalkan dia pula. Ketika dia sudah sendiri dan tua, sudah mulai lemah, baru mulai hidup baru, dan baru mulai start baru, sementara tenaganya udah hilang. Kata para ulama, ini namanya umur pendek. Loh kan dia masih 60 tahun Ustaz. Maksud umur pendek adalah, yang dimaksud umur pendek adalah umur yang dikasih panjang tapi nggak ada hasil. Kita semua punya waktu berapa jam? 24 jam. Sama tidak? Sama. Tapi ada orang 24 jam banyak yang bisa dihasilkan. Berarti umurnya panjang. Karena dengan 24 jam itu banyak faedah yang dia lakukan. Ada orang dikasih 24 jam, dikasih 24 jam, bahkan mungkin 48 jam, gak ada satupun yang dihasilkan. Kata para ulama itu namanya umurnya pendek. Seperti orang gak punya umur. Seperti orang gak punya waktu. Lah, yang diinginkan di sini, orang berzina itu akan memendekkan umur, ada dua penafsiran. Yang pertama memang akan membunuh dia. Yang kedua adalah akan menghilangkan barokah umur dia. Perempuan juga seperti itu. Coba lihat Pak. Ibu, Bapak boleh lihat. Perempuan yang masa mudanya, mungkin waktu kuliahnya dia merasa primadona di kampus. Banyak laki-laki dekatin dia. Si fulan selesai ganti, si fulan selesai ganti, si fulan selesai ganti. Dia masih sibuk dengan hidupnya muda dengan poya-poya. Sementara temannya sudah mulai pada nikah. Dia masih bangga dengan poya-poyanya dia. Begitu teman-temannya nikah, 10 tahun ke depan, teman-temannya sudah punya anak umur 10 tahun yang lucu, yang menyenangkan, keluarganya sudah tenang. Dia 10 tahun ke depan, sudah nggak ada laki-laki yang mendekati dia, baru memulai hidup. Kemana umurmu selama ini?
Itu kata para ulama, yuqassirul umur. Umurnya pendek. Maksudnya nggak ada barokah umur dia. Imam An-Nawawi, umur 42 tahun. Pendek atau panjang? Meninggal umur 42 tahun. Pendek apa panjang, Pak? 42 tahun pendek apa panjang? Hah? Tapi dia sudah nulis buku yang 20 jilid. Kita sekarang 40 tahun, satu jilid sudah ada atau belum, Pak? Subhanallah. Dia sudah nulis buku yang 42 jilid. Kalau seandainya 42 jilid itu dikasih ke kita, mungkin 40 tahun belum selesai sama kita. Tapi dia 42 tahun meninggal. Imam Ibnu Taimiyah, apakah tua meninggal? Enggak, masih muda meninggal juga. Imam Nawawi. Banyak para ulama meninggal muda, tapi apa yang mereka hasilkan? Buku-buku yang besar. Yang kalau seandainya buku-buku itu dikasih ke kita, kita suruh nulis, mungkin habis waktu kita siang dan malam, 40 tahun belum selesai kita tulis buku itu. Maka kata para ulama, betul dia secara waktu 42 tahun pendek, tapi secara barokah umurnya panjang. Lah begitupun dalam kehidupan kita ini, jadi pendek, sama seperti hadis. Ketika Rasulullah katakan, kata Rasulullah SAW, bersiraturahmi mempanjangkan umur. Maksudnya memanjangkan umur itu apa? Apakah betul-betul umur panjang? Mungkin, ini salah satu penafsiran. Penafsiran yang lain adalah, umurmu sama. Seperti yang Allah tuliskan. Tetapi faedah dan manfaat umurmu seperti orang yang berumur lebih panjang daripada umurmu. Itu penafsiran yang lain. Kita kembali lagi kepada, orang yang berzina akan memendekkan umur. Artinya apa? Bisa jadi memang dia meninggal lebih cepat karena maksiatan yang dilakukan, dan ini terbukti. Betapa banyak orang-orang penzina mati gara-gara penyakit-penyakit yang mereka dapatkan. Apalagi sekarang ada penyakit yang kita tahu sendiri. Di depan mata kepala kita, kita dengar mereka penyakit HIV, penyakit-penyakit kelamin, mati mereka. Pendek umur mereka. Kalau seandainya mereka nggak mati, tetap panjang umur, Ustaz. Lihat umur mereka. Apakah umur mereka akan barokah dengan waktu mereka? Ataukah mereka akan hilang begitu saja waktu mereka? Kebanyakannya mereka hilang waktu mereka, nggak barokah. Itu bagi mereka yang melakukan perzinahan. Ya, yang berikutnya kata Syekh di sini, yaksu sahibahu sawadul wajah, akan menghilangkan raut wajah menjadi kusam. Yuwarithu maqatu bainan nas. Yang berikutnya, akan mewariskan kebencian di tengah manusia. Hilang simpati kepada dia. Orang udah hilang simpati kepada dia. Min khasati aidan yuthabbitul qulub wa yumridu ilam yamut. Bisa mematikan hati, atau paling tidak membuat hati itu sakit. Hati sakit itu gimana, Pak? Orang yang biasa melakukan seks bebas dan terus melakukan seks bebas, dia akan tidak senang dengan satu keadaan dan dia akan berusaha melakukan fantasi-fantasi baru. Yang dia kira fantasi-fantasi baru ini sesuatu yang boleh-boleh saja, yang akhirnya menimbulkan penyakit hati. Dia tidak akan sesuka dengan sesuatu yang normali. Dia akan mencari sesuatu yang di luar normal. Sebagai fantasi-fantasi baru, akhirnya keluarlah penyakit-penyakit hati. Jangan heran ujung-ujungnya mereka homoseksual. Jangan heran ujung-ujungnya mereka punya kelainan seks. Dari cara-cara melakukan perbuatan seks. Kenapa? Karena mereka sudah merasa tidak puas dengan yang normal. Dengan cara-cara biasa udah gak suka. Sukanya berhayal, berpikir, mencari fantasi-fantasi baru yang terus berkembang di pikiran dia. Padahal itu penyakit hati. Itu gak boleh diikuti. Islam mengajarkan kita yang menjadi manusia. Berlakulah seperti manusia. Kalau ada syaitan membisik, kenapa? Kenapa ketika kita berhubungan intim dengan istri kita, apa doanya, Pak? Hah? Allahumma jannib syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan aku dari syaitan dan jauhkan syaitan terhadap apa yang kau rizkikan untukku. Allah alam, termasuk salah satunya adalah jangan sampai syaitan masuk ke dalam diri kita, membisikkan sesuatu yang akhirnya melakukan sesuatu di luar normali manusia. Akhirnya merasa nggak puas sesuatu yang normal, pengen sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Maaf, contohnya seorang suami mendatangi wanita dari dubur karena beranggapan membayangkan sesuatu yang dibisikkan syaitan. Itu nggak normal, nggak boleh. Dan wanita harus menolak itu. Bahkan kata para ulama, ya,
Seorang suami yang mendatangi istrinya melalui dubur itu adalah homoseksual kecil dan pintu awal homoseksual. Maaf Pak kalau saya berbicara lebih vulgar lagi. Dubur laki-laki sama dubur perempuan tetap dubur. Kalau dia membiasakan dubur perempuan dia datangi, suatu hari syaitan, ini tadi kan cuma menyobai dubur perempuan. Dia coba nih fantasi baru. Begitu dia merasakan sesuatu yang fantasi baru, dia merasakan senang. Penyakit hati tidak? Kita sedang bicara penyakit hati orang melakukan perzinahan ya. Nanti akhirnya syaitan membisikkan lagi, kalau begitu sama saja dengan dubur laki-laki. Apa yang terjadi? Dia mendatangi laki-laki nanti. Maka itu para ulama mengatakan, bagi laki-laki yang mendatangi dubur istrinya, itu sudah masuk pintu bab homoseksual. Karena itu pintu awal yang akan mengeluarkan dalam diri keinginan-keinginan fantasi yang lain yang akhirnya merusak jiwanya. Islam melarang itu. Kenapa orang banyak kelainan seksual? Jawabannya, karena tersebarnya seks bebas. Itu jawabannya. Ya. Allahu a'lam. Berikutnya kata para ulama, di antaranya akan mendatangkan kegelisahan, kesedihan, kegalauan, dan ketidakpuasan. Ya, menjauhkan dia dari Allah, mendekatkan dia kepada syaitan. Allahu a'lam. Ini sebagian kerusakan-kerusakan dari perzinahan. Di pertemuan akan datang insyaallah, berarti kita belum masuk ke dalam bab tadi apa? Bab tentang bakti kepada orang tua atau durhaka kepada orang tua, sama bab tentang dan riba ya. Riba. Berarti kita masih bab yang pertama, masih bab yang ini. Pertemuan akan datang kita akan menyebutkan dalil-dalil tentang haramnya zina. Kalau tadi yang kita bahas adalah bahayanya dan dampak-dampak mudarat perzinahan. Allah alam, mungkin ada pertanyaan, tafadhol. Astagfirullahaladzim. Ada pertanyaan? Mungkin bagi akhwat boleh bertanya melalui kertas. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Maka saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati terhadap dunia dan hati-hati terhadap wanita. Fa inna awal fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Termasuk salah satu fitnah, ujian yang Allah berikan kepada orang-orang Yahudi dan Bani Israel adalah wanita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdi subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.